Salam, selamat berjumpa kembali di channel TWKK Japita Tinambunan. Firman Tuhan di hari yang ke-100 tanggal 10 April 2025 diambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ke-8. Allah dan umatnya. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Bahasa Indonesia sehari-hari adalah demikian. Ia selalu ingat akan perjanjiannya. Janjinya berlaku selama-lamanya. Dalam bahasa Batak Toba Siganupari di dok songonon. Ingoton nado baga-bagana saleleng-lelengna. Akka baga-bagana tu maribu sundut. Itulah firman Tuhan hari ini. Kita tetap masuk dalam pedoman bulan April dengan topik menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama dengan Dia, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan dari kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Itulah ayatnya. Dengan baptisan kudus, kita telah bersatu dengan Tuhan Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan kematian dan kebangkitannya menjadi satu dengan kita. Kematian adalah kuasa iblis karena dosa, tapi kebangkitan adalah kuasa Allah karena dapat memenangkan pertandingan tersebut. Kematian adalah kuasa iblis dan kebangkitan adalah kuasa Allah. Jadi dengan demikian, fokus hidup kita adalah pada tujuan akhir hidup. Apa tujuan akhir? Yaitu life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang adalah di Yerusalem yang baru. Itulah syarat yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut dengan baptisan kudus. Kita bersama-sama dengan Yesus Kristus dibaptis dalam nama Allah Bapa, nama Tuhan Yesus, dan nama Roh Kudus. Sehingga kematian Yesus itu menyatu pada diri kita dan juga kebangkitannya. Kita dapat menjadi pewaris kerajaan surga.
Jadi dengan adanya fokus interest kita, life after life, maka setiap orang percaya wajib dibaptis supaya bersatu dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah syaratnya. Kita semua pasti mati. Tapi apakah pasti bangkit? Bagi orang yang dibaptis, kebangkitan adalah suatu kepastian. Tapi bagi orang yang tidak dibaptis, tidak akan pernah terjadi kebangkitan. Karena kita dengan baptisan kudus, kita menyatu dengan Yesus, mati dan bangkit. Itulah pedoman kita selama bulan April. Kita dibaptis dalam arti bersama-sama dengan Yesus Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya. Kita masuk dalam perikop hari ini. Diambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 8. Allah dan umatnya. Apa makna perikop ini? Ya. Kita lihat tadi bahwa janji Allah itu berlaku untuk selama-lamanya. Tidak terputus. Kita lihat makna daripada perikop ini adalah pentingnya mengenang dan memegang teguh janji yang telah dibuat Tuhan kepada nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita itu karena bangsa Israel itu punya nenek moyang kepada Abraham, kepada Daud, ya, dan kepada nenek moyang. Ada janji yang diberikan oleh Allah, terutama melalui Abraham, akan keturunanmu seperti bintang di langit dan juga pasir di laut. Artinya banyak. Dan tetap Tuhan akan memberkati semua orang ciptaannya dengan syarat dibaptis dengan baptisan kudus, datang dan percaya kepada Tuhan, dan juga memiliki kasih. Kalau tidak memiliki kasih berarti tidak mengenal Tuhan. Itu jelas. Jadi benar-benar untuk bisa kita bersatu dengan Tuhan melalui baptisan kudus. Jadi di sini dikatakan, ayat ini menegaskan bahwa Tuhan selalu setia terhadap perjanjiannya. Ya, setia, pasti ditepati, janjinya pasti ditepati. Dan mengingat segala yang telah dijanjikannya kepada keturunannya. Jadi seperti janji Tuhan kepada Daud, ya, dari keturunanmu lah anak kandungmu sendiri yang akan membangun baik suci kepada saya, kata Allah. Padahal pada waktu itu Salomo belum lahir. Dan itu ditepati janjinya. Pada saat Salomo menjadi raja, dia membangun bait suci di Yerusalem yang termegah dan dibangun selama 48 tahun. Jadi janji Allah itu adalah ditepati. Nah, kemudian ada lagi janji yang kedua, ya. Dikatakan, dari keturunanmu lah yang menjadi raja segala raja, dan kerajaannya berada di Sion selama-lamanya. Apakah ini sudah datang? Belum. Namun Yesus sudah datang ke dunia, dan dia
adalah raja segala raja. Tapi dalam menentukan pemerintahannya di Sion atau di New of Jerusalem, itu belum tercipta. Kita tunggu kedatangannya. Apabila nanti penduduk dunia dan yang hidup dan yang mati dibangkitkan bersatu dengan penduduk surga, semua diseleksi untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan di situ hanya satu Tuhan yang bersatunya Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah nanti setelah dipersatukan, artinya pemerintahannya di Sion selama-lamanya atau Yerusalem yang baru. Kita lihat dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9. Mari kita sabar menunggu pemerintahan yang baru. Dalam penantian inilah maka kita diharuskan wajib untuk dibaptis semua untuk dapat pewaris kerajaan surga. Nah, seperti dalam Matius pasal 28 ayat yang 19 sampai 20, bahwa diingatkan Yesus sebelum naik ke surga ini perintahkan, pergilah kepada bangsa-bangsa, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa. Setelah kita melihat makna daripada perikop ini, apa pesan moral dari ayat ini? Bahwa Allah sangat setia dengan janjinya. Pesan moralnya adalah pentingnya kepercayaan dan pengharapan akan janji-janji Tuhan yang senantiasa berlaku dalam setiap generasi. Jadi kalau dalam setiap generasi berarti sampai selama-lamanya, sampai kapanpun. Jadi janji Tuhan itu harus diturunkan kepada generasi. Ya, seperti janji yang kedua tadi itu belum dijalankan, yaitu Yesus Raja segala raja dan pemerintahannya ada di kota Sion. Ini harus diturunkan dari generasi-generasi. Tadi dikatakan bahwa dalam beribu angkatan atau selama-lamanya, dalam bahasa Batak Toba dikatakan tadi adalah yang tetap berlaku sampai zaman akhir, ya. Jadi dikatakan bahwa beribu sundut boleh dikatakan selama-lamanya sampai kedatangan Dia ke bumi ini untuk memimpin langsung dan seraja segala raja. Kemudian setelah kita melihat makna dan pesan moral, ada pembelajaran dari perikop ini. Ada 3 yang harus kita lihat. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita diingatkan untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Jadi selalu kita ingat kebaikan Tuhan apa dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam hidup kita, dan tidak melupakan karya-karyanya yang diterima. Apa karya-karya Tuhan? Mari kita renungkan. Mungkin pengalaman hidup kita, terutama yang sudah berusia 70 tahun ke atas, itu banyak suka dukanya bersama Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman itu wajib juga kita ceritakan kepada generasi-generasi untuk mereka dapat paham bahwa
kebaikan-kebaikan Tuhan itu sangat-sangat kita rasakan, sehingga kita bisa berumur panjang sampai 70 tahun. Tanpa ada kebaikan Tuhan pada diri kita, tidak bisa kita mencapai umur seusia itu. Inilah yang perlu kita wariskan juga kepada generasi-generasi muda kita. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua, bagi yang berusia lanjut, pengalaman hidup ya bersama Tuhan adalah kewajiban untuk berbagi ya iman dengan generasi penerus, ya, bahwa Tuhan setia dan kasih. Jadi pengalaman hidup kita wajib kita berbagi dengan generasi penerus, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Pembelajaran yang ketiga adalah ayat tersebut di atas menunjukkan setianya Tuhan terhadap janji-janjinya, meskipun ya waktu berlalu, Tuhan selalu mengingat dan memenuhi janjinya. Ya. Salah satu contoh, Yerusalem. Ya. Pada saat Salomo membangun Yerusalem, begitu megah, begitu masyhur. Tetapi Tuhan juga berjanji apabila bangsa Israel menyimpang dan tidak setia, itu bisa diratakan oleh musuh. Pada kenyataannya itu terjadi. Yerusalem hancur berantakan dan tembok-temboknya semua hancur rata, tidak berbekas. Kenapa? Karena ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Maka bangsa Israel dibuang ke Babylon selama 70 tahun. Coba kita lihat. Seumur daripada seorang dewasa. 70 tahun di pembuangan. Apa yang terjadi? Penderitaan, ya, dan penindasan, perbudakan. Tetapi Tuhan berjanji, akan ku kembalikan kembali ke Yerusalem. Satu pun tidak ada yang tinggal, termasuk hamba-hambanya semua akan dikembalikan oleh Tuhan. Itu janji. Apakah itu ditepati? Jelas. Pada saat Raja Darius atau Raja Kores memimpin di Babel, Esra ditugaskan untuk memperbaiki Yerusalem. Nehemia sebagai gubernur Yudea yang dipilih oleh Babel memperbaiki. Sehingga terjadilah eksodus besar-besaran dari Babelonia untuk pindah ke Yerusalem dan Yudea. Termasuk perangkat-perangkat baik suci yang pernah dibawa diangkut dari Yerusalem dikembalikan ke Yerusalem. Pada saat itulah terjadi pesta pondok daun di Yerusalem. Mengambil daun-daun yang rindang, pohon kurma, ya, dan juga semua daun-daun dijadikan pondok-pondok karena tidak menampung mereka untuk ada berdiam di bawah atap rumah karena udah porak-poranda. Dibuatlah pondok-pondok daun sebagai tempat mereka untuk berlindung dan merayakan di sana, dipimpin oleh Nehemia. Dan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan dibacakan oleh Esra mulai dari pagi sampai setengah hari selama 7 hari, hari terakhir. Nehemia merintahkan semua bangsa Israel suruh berdiri, dan yang non Israel tidak usah berdiri, tapi semua bangsa berdiri menyatakan maaf dan juga kesetiaan kepada Tuhan setelah dibacakan
hukum-hukum Taurat oleh Esra. Itulah janji Tuhan, mengembalikan terlihat kembali. Nah, jadi janji-janjinya itu ditepati. Demikian juga lah janji Tuhan kepada kita bahwa nanti raja segala raja adalah keturunan Daud, yaitu Yesus sudah datang dan dia naik ke surga, akan datang kembali, dan pemerintahannya di Sion selama-lamanya. Itulah akhir daripada dunia ini. Dunia lama akan dihabiskan, laut, langit, diciptakanlah langit dan dunia baru. Itulah Yerusalem yang baru. Kalau kita coba simak luas kotanya, 2.400 km tinggi, lebar, panjang, dan temboknya 60 meter terbuat dari mutiara. Pondasi dari jenis batu permata 12 lapis, dan di situ tertulis nama-nama dari rasul minus Judas Iskariot. Tidak ada nama 12 rasul. Dan pintu gerbang daripada Yerusalem yang baru itu di sebelah selatan 3 pintu, sebelah utara 3 pintu, sebelah barat 3 pintu, sebelah timur 3 pintu gerbang. Dan tiap-tiap pintu tertulis nama daripada 12 suku yang sudah tercatat dalam Alkitab. Itu janji nantinya. Kapan itu terjadi? Sabar. Bisa zaman kita, bisa pada zamannya akan datang. Bisa hari ketiga, hari keempat, atau hari kelima. Kalau hari kelima berarti 5.000 tahun 5.000. Hari ke-6 tahun 6.000. Karena satu hari bagi Tuhan 1.000 tahun bagi manusia. Itulah pembelajaran yang bisa kita lihat. Sekarang kita masuk dalam conclusion atau kesimpulan. Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang bisa kita cerna dalam janji-janji tentang hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mengingat dan membagikan janji-janji Tuhan kepada generasi berikutnya? Mengapa kita perlu mengingat dan membagikan janji-janji Tuhan kepada generasi berikutnya? Ini mari kita lihat. Mengingat dan membagikan janji-janji Tuhan kepada generasi berikutnya merupakan bagian penting dan dari kehidupan iman kita sebagai umat Kristiani. Jadi janji-janji Tuhan itu perlu kita wariskan kepada generasi anak kita, cucu kita, ya, bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya memimpin raja segala raja. Itu harus kita ingat, perlu kita sampaikan kepada generasi kita atau anak-anak kita. Hal ini membantu membangun pondasi iman yang kuat serta menyebabkan harapan dan kebenaran Tuhan di tengah masyarakat yang sering bergejolak. Jadi dengan adanya ketidaktenangan di masyarakat bahwa janji Tuhan itu akan nyata, itu bisa membangun pondasi yang kuat supaya punya landasan bahwa ada yang lebih baik yang akan kita terima, yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Itulah yang bisa kita lihat dalam hal ini. Kemudian dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 2 dikatakan, ya, dan supaya engkau menceritakan kepada anak-anakmu yang akan datang tentang perbuatan-perbuatan yang telah kulakukan di Mesir dan tentang tanda-tanda yang telah kuperlihatkan di antara mereka, supaya kamu tahu bahwa
akulah Tuhan. Wah, ini. Jadi perbuatan-perbuatan Tuhan itu kita sampaikan. Seperti di Mesir ada 10 tulah. Ya. Dan terakhir, supaya Raja Firaun melepaskan bangsa Israel dari Mesir, terakhir adalah anak sulung daripada orang Mesir itu mati semua. Sehingga Raja Firaun menyerah. Sudah, berangkat kau Musa. Bawa semua ternakmu, bawa semua. Berangkatlah. Situlah bangsa Israel berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan. Perbuatan-perbuatan inilah yang harus disampaikan kepada generasi. Termasuk dalam perjalanan 40 tahun. Kekurangan makanan dikirim manna. Kekurangan air dikasih air. Kekurangan daging dikasih daging. Coba. Ya. Begitu. Inilah perbuatan Tuhan yang harus kita ceritakan supaya ini bersambung kepada generasi-generasi yang akan datang. Ini dikatakan di sini adalah dalam Keluaran pasal 10 ayat 2. Supaya engkau menceritakan kepada anak-anakmu yang telah akan datang tentang perbuatan yang telah kulakukan di Mesir dan tentang tanda-tanda yang telah kuperlihatkan di antara mereka, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, ini untuk mengakui absolutitas Tuhan, bahwa Tuhanlah yang punya kuasa. Nah, kemudian ayat ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab untuk menceritakan perbuatan Tuhan kepada generasi mendatang dengan berbagi kasih, ya, kisah iman dan janji-janji Tuhan. Kita membantu mereka memahami tentang kebaikan Tuhan, ya, dan kasih-Nya, serta memperkuat iman mereka dalam menghadapi tantangan. Jadi fungsinya kita sampaikan supaya mereka juga kuat menghadapi tantangan. Sedangkan bangsa saya juga menghadapi tantangan kuat dan bisa tetap lolos. Sehingga ada spirit yang dimiliki oleh generasi penerus. Tetapi juga membangun jembatan. Jadi dengan adanya menyampaikan hal-hal yang tersebut, ini juga bisa membangun jembatan antara pengalaman iman kita dengan perjalanan iman mereka. Jadi pengalaman iman kita sampaikan untuk memperbaiki perjalanan iman daripada generasi muda kita. Karena mereka belum berpengalaman, maka gunanya adalah membuat pondasi bagi mereka dalam perjalanan iman, supaya tetap percaya diri dan tetap memiliki kasih. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang kedua. Bagaimana pengaruh pengalaman iman kita terhadap seseorang yang sedang dalam pencarian spiritual? Bagi orang yang masih mencari jati diri spiritual, bagaimana pengalaman kita bisa membantu mereka? Mari kita lihat, ya. Perjalanan iman kita dapat menjadi sumber inspirasi yang besar bagi seseorang yang telah lanjut usia atau 70 tahun ke atas, ya. Dalam Alkitab kita diajarkan untuk berbagi kasih, untuk berbagi kisah iman dan pengharapan kita dengan orang lain, sehingga dapat, ya, mengetahui dan membimbing mereka dalam perjalanan mereka. Jadi dapat membimbing, ya, dan memberikan pengharapan supaya mereka bisa kokoh dalam iman. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4 dikatakan, yang menghibur kita dalam segala kesukaran kita, supaya kita juga dapat menghibur mereka yang berada dalam berbagai kesukaran. Jadi dengan pengalaman yang kita alami, penghiburan yang kita dapat dari Tuhan,
kita bisa memberikan kepada mereka yang butuh, supaya tetap eksis dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini menekankan pentingnya pengalaman iman kita dalam memberikan dukungan kepada orang lain yang sedang mencari makna spiritualitas mereka. Ya. Kemudian pengalaman iman kita tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jadi pengalaman iman yang kita miliki tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, ya, tetapi juga dapat menginspirasi orang lain untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi dengan pengalaman iman yang kita sampaikan kepada orang lain, dia terinspirasi untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Tuhan dengan adanya pengalaman iman yang kita sampaikan. Nah, ketika kita berbagi cara Tuhan telah bekerja dalam hidup kita, ya. Jadi bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita? Pengalaman kita, ya. Itu bisa memperkuat, ya, kegairahan seseorang yang sedang mencari jawaban dalam pencarian spiritualnya. Jadi dengan cara kerja Tuhan dalam hidup kita, kita sampaikan kepada orang lain. Ini bisa menjadi pedoman hidup dia untuk meningkatkan spiritualitas dia bersama dengan Tuhan. Nah, pengalaman pribadi perlu kita sampaikan apa yang pernah kita alami sehingga mereka dapat mengerti dengan baik. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengharapan dalam janji-janji Tuhan ketika menghadapi tantangan hidup? Nah, jadi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengharapan dalam janji-janji Tuhan? Jadi harapan dalam tantangan hidup, apa yang bisa, ya, menghadapi tantangan hidup, ya, memperkuat pengharapan dalam janji-janji Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi umat Kristiani. Merenungkan firman Tuhan bisa membuat, ya, ketenangan jiwa. Jadi merenungkan firman Tuhan bisa membuat ketenangan jiwa. Tadinya kita sudah galau atau sudah khawatir, ya, tapi dengan baca firman Tuhan bisa memberikan ketenangan jiwa. Roma pasal 15 ayat 13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan seluruh sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah yang ditulis oleh Paulus dalam Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan seluruh sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat mendapatkan berlimpah-limpah berkat. Ayat ini
mengingatkan bahwa Allah adalah sumber pengharapan yang sejati. Ketika menghadapi tantangan hidup, percaya pada janji-janji Allah dapat memberikan sukacita damai yang melampaui segala akal dan memberikan apa yang berguna bagi kita, ya, yaitu kita dituntun di jalan kita yang tempuh dan memberikan yang berfaedah bagi kita. Apa yang berguna, mengajarkan kita untuk hal-hal yang berguna dan menuntun kita di jalan yang kita tempuh. Seperti dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini sangat lengkap. Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Berarti tidak ada Allah lain. Dikatakan di sini, yang mengajar engkau tentang apa yang berfaedah, apa yang memberi faedah, apa yang berguna. Jadi Tuhan selalu mengajarkan kita tentang apa yang berguna. Kemudian, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, yakin kepada Dia, datang kepada Dia, Dia akan mengajarkan kita ajaran yang bermanfaat bagi kita dan menuntun kita di jalan yang kita tempuh. Inilah jaminan bagi kita dan boleh dikatakan sebagai janji Allah yang akan dipenuhi dalam setiap langkah kita. Ini bisa menjadi pedoman hidup kita di jalan yang kita tempuh sehari-hari. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.